Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وثانيها أن معنى أن الأمة atau أن الأمة تريد الملوك فتكون أمه من جملة رعيته إذ هو سيدها. Yang lalu disebutkan oleh Rasulullah kepada penanya itu bahwa di antara tanda kiamat itu adalah ketika budak melahirkan tuannya. Di antara pengertiannya adalah banyak tawanan. Itu yang lalu, banyak tawanan perang. Kemudian menjadi milik orang yang menang perang. Lantas si budak perempuan melahirkan anak, itulah menjadi tuannya, dan seterusnya. Nah, ini sekarang yang kedua pula. Apa pengertiannya bahwa seorang budak melahirkan tuannya? Apa pengertian berikutnya daripada penjelasan Rasulullah itu? Yang kedua bahwa ibu melahirkan penguasa. Maka ibu itu termasuk rakyat karena anaknya adalah tuannya. Itu pengertian kedua. Jadi seorang ibu melahirkan penguasa, ini nggak ada hubungan dengan hamba, dengan tuan, dengan budak, dengan tuan. Ya. Jadi ini maknanya berarti kiasan. Lah seperti ya di mana-mana di muka bumi ini seorang penguasa mesti punya ibu. Nah, jadi menilik ini seakan-akan si ibu melahirkan penguasanya. Nah, ini pengertian kedua. Pengertian ketiga, anna ma'na an tafsuda ahwalun nasi fayaksuru bayu ummahatil auladi fi akhir zaman fayaksuru tardaduha fi aidil mushtarina hatta yashtariha benuha min ghairi ilmin annaha ummatun. Pengertian ketiga bahwa ibu melahirkan atau ya ibu atau budak perempuan melahirkan tuannya, maknanya adalah sudah terjadi kerusakan situasi, kondisi, keadaan manusia pada saat itu. Sehingga di akhir zaman itu banyak terjadi penjualan ibu si anak. Ibu si anak. Jadi begini jemaah. Seorang budak perempuan ada tuannya. Kemudian tuannya berhubunganlah dengan si budak perempuan, ada anaknya. Maka ibu ini dalam istilah fikih namanya ummul walad. Jadi tuan orang merdeka punya budak perempuan, terjadilah perhubungan biasa manusia laki perempuan adalah anak. Karena ayahnya orang merdeka, maka anak ini dihubungkan atau dipandang dia sebagai orang merdeka. Sebab ayahnya orang merdeka. Ibunya itu disebut ummul walad namanya. Ummul walad. Tapi karena zaman sudah rusak, ummul walad ini terlampau banyak beredar di tangan para pembeli. Beli, diperjualbelikan. Sehingga si ummul walad dengan anaknya tadi tak kabar hubungan. Jadi si anak tidak menyadari bahwa perempuan ini adalah ibunya. Sehingga dibelinya saja, jual lagi, beli, jual lagi, beli, jual lagi. Itu. Sehingga wa min zalika yaksurul uququ fil auladi. Akibatnya banyaklah terjadi kedurhakaan di kalangan anak-anak kepada ibunya. Mengapa? Karena fayu'amilul waladu ummahu bima yu'amilu sayyidu amatahu. Karena dia menganggap ini budak biasa. Sehingga dia bergaul pun seperti tuan bergaul dengan budaknya.
Macam mana tuan mau menyuruh-nyuruh budaknya, mengusir-ngusir budaknya, menyuruh kerja, melarang dan seterusnya. Begitulah yang dilakukan si anak tadi kepada ibunya tanpa dia sadari bahwa ini adalah ibunya. Itu di antara pengertiannya. Minal ihanati, menghina. Tuan menghina budaknya hal yang biasa. Wasubi, memaki. Ya. Sampai pernah ada hadis riwayat Abu Hurairah, makanul amati. Posisi seorang budak perempuan. Sampai ada hadisnya. Jadi ibu kandung dia tadi tidak diperlakukannya sebagai ibu kandung. Karena dia tak kabar lagi kalau ini adalah ibu kandungnya. Tak kabar dia. Saking sudah kacau balaunya. Jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, sudah 3 pengertian seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Sudah 3. Ada lagi hadis la taqumu sa'atu hatta yakunal waladu ghaizan. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang anak bersikap kasar kepada orang tua. Padahal tidak 1-2 anak yang kasar kepada orang tuanya. Tapi kiamat belum terjadi juga. Nah, ini tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Wakila, ada yang mengatakan, ketika Rasulullah menyebutkan seorang budak perempuan melahirkan tuannya, itu sebenarnya adalah kinayatun, kata kiasan. Kiasan terhadap apa? An-raf'il asafili li'annal amata idza waladat min sayyidiha irtafa'at manzilatuha. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah menjawab seorang budak perempuan melahirkan tuan, ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan terhadap naiknya status orang-orang rendah. Orang-orang rendah naik statusnya. Kok bisa begitu? Karena budak perempuan apabila melahirkan anak dari perhubungan dia dengan tuannya, maka derajat perempuan itu pun naik juga. Derajat perempuan itu naik. Itu makanya berusaha dia mendapatkan anak dari tuannya. Derajatnya naik. Jadi ini sebenarnya adalah kiasan. Kata sebahagian ulama, menunjukkan naiknya status orang rendah. Kata sebahagian ulama pula, hadis ini, yang satu kalimat ini, Rasulullah menjelaskan nanti di akhir zaman itu, orang-orang yang nampaknya lemah itu naik derajatnya. Secara apalah, secara ekonomi, secara sosial, dan seterusnya naik. Ada yang mengatakan begitu. Mengapa? Apakah penjelasan ini ada landasannya? Ada. Wa yashhadu li hadzal ma'na haditsul la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya laka'abnal luka. La taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka. Kiamat tidak akan terjadi kecuali manusia yang paling happy, paling senang, paling bahagia dengan kehidupan dunia ini nanti adalah si Luka bin Luka. Luka bin Luka itu bukan nama, itu istilah yang menunjukkan orang-orang rendah. Itu bukan nama orang. Luka bin Luka itu menunjukkan orang-orang yang selama ini statusnya rendah. Tahu-tahu naik terus jabatan, naik. Hebat nampak kita. Wakilah ghairu zalika. Tapi ada pula ulama lain mengatakan pengertian yang dimaksud oleh Rasulullah budak perempuan melahirkan tuannya ada banyak yang lain lagi, bukan ini. Tetapi Rasulullah mengucapkan secara jelas bahwa budak perempuan melahirkan tuannya. Itu yang diucap Rasulullah. Apa maknanya? Itu yang sudah kita pelajari. Setidaknya sampai pada petang ini ada 4
penjelasan terhadap itu. Ya, ada 4 penjelasan terhadap itu. Sebab kalau kita maknai budak melahirkan tuannya, sedangkan sekarang sudah tidak ada lagi budak. Tidak ada lagi budak. Maka macam-macamlah penjelasan ulama kepada kita. Berikutnya apa lagi tanda kiamat itu? Ini tanda-tanda kecil. Qauluhu wa antaral hufata wa antaral hufatal uratal alata. Kau akan lihat hufata, orang-orang yang enggak memakai sandal. Urata, orang-orang yang badannya tidak tertutup pakaian. Ya. Alata, orang-orang fakir miskin. Ru'a asyai, penggembala domba. Penggembala domba ini pada zaman dulu ini orang-orang Arab Badui. Nanti mau kiamat itu nampak kaulah orang-orang yang tidak beralas kaki, yang tidak berpakaian, yang fakir miskin, penggembala domba, yatatawaluna fil bunyani. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan rumah mereka. Ini menunjukkan terjadinya perubahan ekonomi. Jadi orang lebih sibuk mengurus rumahnya, berlomba-lomba. Maksud hadis ini, kata Syekh Fashani, mengabarkan terjadinya tabaddulil hali wa taghayyuri. Terjadinya perubahan zaman. Terjadinya perubahan keadaan. Bi an yastawliya ahlul badiyah wal faqatil ladina hadhihi sifatum ala ahlil hadirah. Orang Badui miskin belakangan menjadi penguasa terhadap orang-orang kota. Ini dia. Jadi hadis ini kata ulama, kau akan lihat orang-orang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing. Bahasa kita, rakyat jelata menjadi penguasa orang-orang kota. Jadi mendekati kiamat nanti, tanda-tanda kecilnya, inilah dia. Jadi orang-orang yang nampaknya biasa saja, yang tiada keahlian, justru mereka menguasai orang kota. Yang lebih mengerikan, wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati. Mereka menguasai orang kota dengan cara kekerasan. Mereka menguasai orang kota dengan cara kekerasan, dan ini kan terjadi sekarang. Terjadi sekarang. Fataksuru amwaluhum wa yatasi'u fil khutami amaduhum. Maka banyaklah harta mereka. Ya. Luaslah sudah keinginan mereka untuk memenuhi khutam, benda-benda dunia ini. Akibatnya fatan sarifu himamuhum ila tasydidil bunyani. Karena harta sudah terkumpul, maka tekad mereka tiada lain selain membangun bangunan yang indah-indah, yang kuat-kuat menjadi tempat tinggal mereka. Jadi sebab mereka sudah banyak harta, banyak modal, banyak duit, maka himamuhum, tekad mereka tidak ada lain kecuali hanya memperkokoh bangunan, menghebatkan bangunan. Dan yang lebih mengerikan sekarang ini, perhatikanlah bangunan masjid. Bangunan masjid menimbulkan kekaguman, tapi kok tidak menimbulkan daya tarik kita untuk masuk ke dalamnya. Coba perhatikan sekarang. Bangunan masjid. Rata-rata sekarang bangunan masjid itu mewah. Tapi kok macam tidak menyentuh. Walaupun mungkin itu perasaan masing-masing pribadi saja. Mungkin. Dia menimbulkan kekaguman, tetapi apakah dia memberikan sentuhan ke batin kita? Belum tentu juga. Itu sebahagian tanda kecil kiamat. Seperti yang disebut di dalam hadis tadi.
La taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka abnal luka. Kiamat tidak akan terjadi kecuali manusia yang paling senang dengan kehidupan dunia ini adalah si Luka bin Luka. Ini hati-hati. Nanti orang bilang, kan bukankah itu baik terjadi perbaikan ekonomi seseorang? Oke, nggak ada masalah. Agama pun menyuruh itu, memperbaiki kehidupan ekonomi. Yang jadi masalah bukan itu. Yatatawaduna fil bunyani. Mereka lebih sibuk membangun bangunan. Itu yang jadi soal. Bukan memberikan sumbangannya untuk kemakmuran masyarakat, tapi ingin lebih menunjukkan dia orang hebat. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan persoalan peningkatan ekonominya, itu malah baik. Agama menyuruh juga itu, sampai ada ayat Al-Quran surat An-Nisa melarang kita melarang kita ketika meninggal anak keturunan kita miskin-miskin, lemah-lemah. Itu dilarang. Walaupun nanti macam-macam tafsiran terhadap ayat itu. Nanti jangan kamu tinggalkan zuriyatan di'afa, keturunan yang lemah. Apapun yang dimaksud dengan lemah di situ terserah ahli tafsir, nanti kita mereka yang paham. Tapi agama melarang, jemaah. Yang jadi masalah di sini sebagai tanda kiamat itu adalah bukan terjadinya perubahan ekonomi, tapi yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam membangun, dalam merenovasi tempat tinggal, dalam meninggikan bangunan, bahasa kita dalam memperhebat tempat tinggal. Itu yang jadi soal. Bukan persoalan perubahan peningkatan ekonominya, itu malah baik, ya. Kama marroh, bagi yang hadis yang telah lalu. Ada juga hadis, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'atan. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka kalian menunggu kehancurannya. Jadi maksud Rasulullah di sini akan terjadi nanti, kalau bahasa orang sekarang, overlapping. Bukan keahlian dia, tapi dia yang mengerjakan, mengurusnya. Ini dia. Kita tidak ingin melanggar penjelasan Nabi, karena apabila diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka kalian tunggu sajalah kehancurannya. Sedangkan dalam pengaturan tata kota, tentu orang kota yang mengerti, bukan orang di luar kota. Nyatanya, menurut penafsiran di antaranya, orang luar kota menyerbu kota sehingga mereka menguasai kota. Akibatnya terjadi kekacauan. Sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, yang ada adalah kehancurannya, yang ada adalah binasanya. Ini terkait ini pun demikian. Maka kiamat itu sejatinya adalah peristiwa ketika mengurus dunia ini bukan orang ahlinya. Bukan ahlinya. Seterusnya, kata Syekh Fashani, apa yang disebut Rasulullah itu musyahadun fi zamanin. Dapat kita saksikan di zaman kita sekarang. Masa beliau, ratusan tahun yang lalu, apalagi sekarang. Bukan kita mengatakan sekarang lebih buruk dari itu, tapi lebih nyata dari itu. Ketika yang bukan ahlinya mengurus satu urusan. Nampak kita, ya. Wa fihi dalalatun ala karihati ma la tadul hajatu ilaihi min tatwilil bina'i wa tasyidihi. Hadis ini juga menunjukkan makruh membangun bangunan dan mengokohkannya kalau itu tidak perlu. Di situ mau diterjemahan mungkin dibenci. Ini menunjukkan atas apa sih itu? Hadis ini menunjukkan atas ringkasnya makruh hukumnya membangun bangunan yang lebih dari keperluan. Itu jelas di situ. Di terjemahan pun jelas. Cuma saya menerjemahkannya bebas. Ini terjemahannya bebas. Jadi makruh membangun bangunan yang kalau itu nggak ada keperluan sama kita.
Apa perlunya? Di situ disebut menjulangkan bangunan, meninggikan bangunan. Ya, di dalam hadis ada disebutkan, yu'jaru banu Adam ala kulli syai'in ilama yudhi'uhu fi hadat turabi. Diberi pahala manusia apapun yang dia lakukan kalau itu kebaikan, kecuali sesuatu yang dia letakkan di tanah ini. Artinya, kecuali dia membangun bangunan yang nggak ada keperluannya, itu nggak ada pahalanya. Hati-hati. Kita yang satu masa nanti diberikan Allah kelapangan rezeki. Kita tambah, kita buat, kita bangun rumah kita atau kita renovasi, tambah ruangan AB, tambah dekorasi AB dan seterusnya, padahal itu tidak kita perlukan. Kita tidak perlu. Itu bangunan itu makruh. Kita melakukannya itu makruh. Ya. Nabi Muhammad SAW meninggal. Walam yadu' hajaran ala hajan wala labinatan ala labinatin. Rasulullah meninggal, tidak ada renovasi rumah Rasulullah. Batu ditempel batu, bata ditempel bata. Tak ada lagi. Apa yang ada sudah. Nanti kan saya dibantah orang. Namanya manusia, suka dia lah. Dia pengen hebat. Saya enggak nolak itu, betul. Tetapi, apa perlunya kita melakukan itu dengan modal kita kalau tidak ada hajat yang mendesak? Jadi Rasul mengajarkan kita seperti itu. Ini jadi selain benar, ada lagi namanya pantas. Setelah benar, kita lihat pantas nggak? Pantas ini persoalan ketajaman memahami situasi. Kalau orang sekarang mengatakan sensitif. Bukan sensitif mudah tersinggung, tapi sensitif untuk melihat suasana. Nah itu. Agama menjelaskan itu hukumnya makruh. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis itu, suman tolako, Khalifah Umar sebutkan, suman tolako ayrojulu sa'ilu amma zukira. Kemudian laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah itu pun meninggalkan, pergi. Falabisa Nabi SAW, Nabi pun terdiam sejenak, tak ada cakap-cakap lagi terkait dengan hal ini, maliyan zamanan kasiran. Setelah yang bertanya tadi pergi, baiklah, kau tak tahu kapan kiamat. Apalah tanda-tandanya? Oh, tandanya begini, 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 begini. Selesai dijawab Rasulullah, dia pun pergi. Rasulullah terdiam lama. Dalam hadis yang lain, isinya lebih kurang sama, disebutkan bukan Rasulullah yang terdiam lama, tetapi Khalifah Umar yang terdiam lama. Karena saat itu yang ada 3 orang. Khalifah Umar, Rasulullah, dan penanya itu. Itu nanti kalau kita baca dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi diantaranya. Selain kedua ulama ini ada juga riwayat yang lain. Tetapi diantaranya riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Di situ disebutkan bukan Rasulullah yang terdiam lama setelah pergi malaikat tadi, tapi Khalifah Umar yang terdiam lama. Setelah terdiam lama, Rasulullah pun, ya Umar, atadri manisailu. Woi, Umar. Kira-kira begitu. Sama ada Rasulullah yang terdiam lama setelah laki-laki tadi pergi, atau Khalifah Umar yang terdiam lama setelah laki-laki itu pergi. Yang jelas, Umar, tahu kau siapa yang bertanya tadi itu? Khalifah Umar jawab, Allah dan Rasulnya adalah yang lebih tahu. Jawaban Rasulullah, fa innahu Jibril. Itulah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian karena ingin mengajarkan aturan-aturan agama kalian. Dia datang ingin mengajarkan kepada kalian aturan-aturan agama kalian. Kata Rasulullah begitu. Seperti kita. Sebetulnya yang mau kita tanyakan ini kita sudah tahu jawabannya.
Tapi dalam majelis itu sengaja kita tanya supaya orang tahu. Sama seperti itu. Narasumber pun tahu yang bertanya ini sebenarnya bukan mau cari tahu, orang dia udah tahu, sama-sama mengerti sudah. Tapi dia sengaja bertanya supaya orang lain tahu. Di dalam hadis itu memberikan petunjuk bahwa ketika disebut agama, itu adalah perkataan atau nama yang mengandung 3. Islam, iman, ihsan. Jadi ketika disebut agama, kandungannya adalah Islam, iman, ihsan. Ya sama juga lah dengan kita. Ketika disebut pecal, kandungannya pasti berbeda dari ketika disebut anyam, urap. Pasti berbeda itu. Gado-gado, pasti berbeda. Kalau pecal dia masak, gado-gado mentah. Sama aja sayur semua itu. Ya, dari sisi sayur sama. Maka ketika kita sebut, marilah ikuti ajaran agama. Marilah ikuti ajaran agama. Maka di dalam kata-kata agama itu konten ada Islam, iman, ihsan. Wa fuhima min an istahabbu lil mutamid lil muallimi tanbihu talamizatihi wa li ra'isi tanbihu tanbihu atba'ihi ala qawaidil ilmi wa gharibil waqi'i talaban li naf'ihim wa faidatihim. Berdasarkan hadis ini juga dianjurkan kepada para guru mengingatkan muridnya. Itu deh. Guru itu dianjurkan mengingatkan. Guru itu dianjurkan mengingatkan muridnya. Pemimpin mengingatkan pengikutnya terhadap pokok-pokok ilmu dan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi supaya memberikan manfaat bagi mereka dan memberikan pengetahuan kepada mereka. Perhatikan nih. Coba perhatikan nih. Itu perlu guru seperti itu. Karena ada hal yang ditekankan saat itu. Ayo, lihat nih, ini bagian ini. Kita rasa kita pun punya pengalaman masing-masing. Di sekolah dulu pun begitu guru-guru kita juga. Tengok yang ini. Ini apalagi kalau masa-masa mau ujian. Tengok bahagian ini sampai ini, kata dia. Maka seluruh guru, bukan hanya di sekolahan, sebenarnya guru-guru kita di pengajian pun mesti begitu. Supaya yang mengaji itu mendapatkan manfaat yang lebih dari sekadar yang diketahui. Oh, ini dia. Oh, lebihkah? Lebihkan. Mestinya begitu, ya. Tanbihun, peringatan. Zahiru hadzal hadis mukhalif hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa adbara ar-rajulu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam radduhu alayya. Fa akhaduhu yarudunahu. Falam yarau syai'an. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril. Fa yamalu anna Umar radhiyallahu anhu lam yahdur qawlau hadza. Bal kana qama 'anil majlisi fa ukhbira bihi ba'da salasin. Begini. Hadis ini yang kita barusan kaji ini, yang sudah boleh dikata di ujung ini, kesannya berlawanan dengan hadis Abu Hurairah. Di hadis Abu Hurairah disebutkan lelaki itu pergi meninggalkan para sahabat bersama Rasul, lantas Rasulullah menyuruh sahabat, panggil dia balik, panggil datang kemari, panggil. Mereka pun bersegera untuk memanggilnya kembali, tapi begitu mereka keluar dari majelis Rasulullah, tak nampak mereka lagi apapun tak nampak. Tuh kan, dah, kata Nabi, itulah Jibril. Kok agak beda dengan hadis yang barusan kita pelajari? Hadis yang barusan kita pelajari tak begitu. Rasulullah terdiam. Lantas ternyata laki-laki itu dikasih tahu Rasulullah, Jibril dan seterusnya. Kok agak-agak beda? Maka dipahamkan bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab tidak mengatakan yang bahagian akhir hadis itu
Tetapi beliau berdiri dari majelis itu, meninggalkan majelis, belakangan baru dikabarkan kepada beliau. Jadi dari satu hadis tak ada kalimat panggil dia, tak ada. Mengapa begitu? Karena hadis Khalifah Umar menjelaskan ketika dia pergi, Khalifah Umar pergi melihatnya, tanpa mendengar Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk memanggil orang tadi. Jadi ada dua peristiwa. Mestinya kalau kita gabungkan hadis itu, selesai dia pergi, Rasulullah, panggil dia. Tapi waktu itu Khalifah Umar tidak ada di tempat. Sehingga hadis melalui Khalifah Umar tidak ada perkataan, panggil dia, tak ada. Karena ketika itu langsung Khalifah Umar meninggalkan majelis. Kira-kira begitu. Makanya nanti dalam hadis yang isinya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Ya, baik. Penutup. Khatimatul majlis, penutup. I'lam anna, ketahuilah bahwa Jibril itu adalah perantara antara Allah dan para rasul. Jadi antara Allah dan para rasul perantaranya adalah Jibril untuk menyampaikan. Perkataan Jibril itu bahasa Suryani. Ya. Jibril itu bahasa Suryani, artinya Abdullah. Jadi arti Jibril Abdullah, artinya pengabdi Allah, hamba Allah. Jibril bahasa Suryani artinya Abdullah, hamba Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengubah bentuk malaikat sesuai dengan kehendak. Sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, bentuk-bentuk itu sesuai kehendak. Jadi malaikat itu bisa berubah bentuk sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada hadis menyebutkan malaikat Jibril pernah mengubah bentuknya di hadapan Nabi seperti seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Pernah. Jadi malaikat Jibril mengubah bentuk dirinya berdasarkan kehendak Allah sama dengan sahabat Dihyatul Kalbi. Dan Rasul kasih tahu. Dalam hadis disebutkan, Maja'ani Jibril fi suratin lam a'rifhu fiha illa fi hadzal marrah. Tak pernah Jibril datang dalam bentuk yang tidak aku kenal. Macam mana pun Jibril kalau dia mengubah bentuk dirinya, aku tahu ini Jibril. Walaupun dia bentuk seperti sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Tapi kali ini memang aku tak tahu, kata Rasulullah. Hadis yang kita pelajari ini, hadis kedua kan Rasulullah tak tahu. Siapa yang datang nih? Belakangan baru Rasulullah tahu bahwa ini malaikat Jibril. Tapi sebelumnya asal jumpa malaikat Jibril dalam bentuk apapun Rasulullah langsung tahu. Kecuali kali ini. Begitulah ya. Kata Ibnu Adil rahimahullah ta'ala, diriwayatkan bahwa malaikat Jibril turun menjumpai Nabi Adam itu sebanyak 12 kali. Ya. Nabi Idris sebanyak 4 kali, Nabi Nuh 5 kali, Nabi Ibrahim 42 kali, Nabi Musa 400 kali, Nabi Isa 10 kali. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau sempat 24.000 kali. Ya. Betul apa tidak itu tak urusan kita. Sebab ini bukan rukun iman. Yang rukun iman wajib meyakini ada malaikat Jibril. Itu yang wajib. Perkara turun-turun ini tak wajib kita percaya. Ya, tak wajib. Berapa kali itu tak wajib. Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril itu dengan kuat. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm ayat 5 disebutkan Allamahu syadidul quwah. Yang mengajarkan Rasulullah agama ini adalah syadidul quwah, yang sangat kuat. Itulah malaikat Jibril. Jadi Allah mensifati malaikat Jibril dengan kuat.
Sampai malaikat Jibril saking kuatnya sanggup membalikkan kampung. Daerah itu dibalikkan oleh malaikat Jibril. Ya, dibawa di sayapnya. Daerah tempat tinggal kaum Nabi Lut. Lantas dicabut daerah itu, dibalikkan. Jadilah bawah ke atas, atas ke bawah. Tanah itu ke dalam, air hitam dari bawah naik ke atas, di bawah. Dibawa ke langit, kemudian dibalikkan oleh malaikat Jibril, tak ditenggelamkan. Belakangan ahli-ahli geologi melakukan ekskavasi dan nampak tubuh manusia yang mengeras. Jadi bukti itu ada. Wa kana min quwwati insayatan bisaun fasbahu jasimin. Di antara hebatnya malaikat Jibril ketika suaranya menjerit begitu kuat terhadap kaum Samud, mereka menjadi bangkai yang bergelimpangan. Ya. Naik turunnya malaikat Jibril dari langit menjumpai para nabi, kemudian naik lagi ke langit, itu sekerlip mata, lebih cepat dari sekerlip mata. Di dalam bahasa ini saya lupa, namus. Itu disebut juga Jibril itu namus. Itu. Disebut juga beliau namus. Sebagaimana disebut di dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Ya. Walaqad hukiya haka ba'dul ulama fi tasnifin naw ya anna tabaraka ta'ala auha ila Jibril salam anihbid ila al-biladil fulaniyah. Jadi di dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, malaikat Jibril disebut juga namus. Diceritakan oleh sebagian ulama di dalam kitab yang mereka susun, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat Jibril, pergi kau ke negeri anu, balikkan atasnya menjadi bawah. Mengapa? Aku sangat marah kepada penduduk negeri itu. Malam ini buat. Kata Jibril, ya Allah, apa dosa mereka? Ya. Apa dosa mereka sampai begitu? Allah bagi tahu. Mereka malam ini berzina. 70.000 orang lelaki dengan 70.000 orang perempuan. Berzina. Balikkan. Nauzubillah, ya. Maka malaikat pun pergi ke daerah itu. Ternyata itu ada 7 kota. Ya, di situ disebut 7 kota. 7 kota. Diangkatnya ujung kota itu dari satu sisi sampailah ke langit. Mau dibalikkan malaikat Jibril berdasarkan perintah Allah. Tapi di antara penduduk itu ada seorang perempuan yang kerjanya mengadon tepung. Iyalah, ya, itu kerja dia. Dia pun mau ngadon tepung. Tapi dia punya anak yang sedang tidur di buayannya. Ketika anak itu dia letakkan, sebab dia mau mengadon, anak pun terbangun. Menangis. Menangis anak tadi, menjerit. Perempuan tadi pun heran. Apa ini? Apa ini kok begini? Sebelah tangan dia mengadon, anak dia menangis. Apa ini? Faqalat min azmi harqatiha tukhatibu waladaha ya waladi. Maka perempuan itu pun kena sangkinkan hebatnya peristiwa ini, dia pun cakap sama anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala sebab kemuliaannya, Allah Ta'ala itu santun, tidak segera menghukum hambanya yang durhaka. Padahal tadi Allah sudah memerintahkan malaikat Jibril. Ketika perempuan itu mengatakan begitu, murka Allah pun reda. Ini hebatnya kasih seorang ibu. Tak usah kau menjerit macam gini, nak. Allah itu halim, santun. Takkan Allah segera menghukum manusia sebab dosa-dosanya. Mendengar ini Allah pun menjadi tenang balik, tak mau menghukum. Kata Allah kepada Jibril, da'il qura makanaha. Kampung tadi, daerah tadi, letakkan di tempatnya semula.
karena murkaku sudah reda sebab munajat bisikan perempuan ini kepada anaknya. Betul, aku santun, tidak segera menyiksa terhadap orang yang mendurhakai aku. Sehingga kata Tuan Syekh Fashani, anak bayi itu menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah terhadap orang-orang yang sudah layak mendapat siksa, tapi mereka tidak sadar. Karena itu kepada kita, ini ada anak pula di sini, jangan sia-siakan jamaah. Karena boleh jadi kita belum dihukum Allah sebab anak-anak itulah. Kalau dalam hadis lain ada disebutkan karena hewan yang diberi makan dan seterusnya. Kita tak tahu, ya. Nah, alhamdulillah selesai sudah hadis yang kedua. Insya Allah hari Sabtu akan datang kita bincang hadis yang ketiga. Hadis ketiga itu tentang rukun Islam. Hadis ketiga tentang rukun Islam. Nah, hari ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.